Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan masuk kepada sesi yang ketiga dari Retret Koordinator. Pada sesi ini kita akan bersama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 18 dengan tema Holy Calling for Gospel True Gospel. Kita akan memulai ibadah kita. Mari sejenak mengesampingkan segala distraksi dan kembali memandang kepada Tuhan. Mari memberi perhatian penuh hanya kepada Allah dan memberi diri kita kembali dibentuk oleh Allah lewat sesi pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Hanya karena kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, kami akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan engkau. Kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu, ya Allah. Kiranya di dalam anugerah-Mu, kami boleh sekali lagi menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah ini. Segarkan jiwa kami sekali lagi, ya Allah, dengan berita Injil-Mu. Kami memohon di dalam nama Yesus penyelamat kami. Amin. Allah adalah kudus. Di dalam anugerahnya, Allah yang kudus menyelamatkan kita yang tidak kudus melalui karya Yesus di kayu salib. Di dalam anugerahnya pula, kita dipanggil dalam panggilan kudus untuk memberitakan karya keselamatan itu kepada dunia. Mari membuka ibadah kita dengan menyembah Sang Allah yang kudus. Kita berdiri. Kita bernyanyi suci, suci, suci. Suci, suci, kaum kudus tersungkur. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Suci, suci, walau tersembunyi. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdoa.
suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Di hadapan Allah yang kudus, mari sejenak merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Sampai sejauh ini, bagaimanakah sikap kita dalam mengerjakan panggilan kudus Allah? Benarkah kita melayani karena Injil? Benarkah bahwa yang kita beritakan hanyalah Injil yang sejati? Sudahkah kita mengerjakan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, bahkan mau bayar harga, menderita, dan berkorban bagi Injil? Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Teman-teman, mari memandang kepada salib, di mana Kristus telah mati karena dosa kita. Mari membawa setiap dosa kita di hadapan Allah yang sedia mengampuni kita. Sebelum berdoa, kita akan bernyanyi lagu Nun di Bukit yang Jauh, baitnya yang pertama. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkum teguh, dan mahkota telah milikku. Jemaat dipersilahkan berdoa mengaku dosa secara pribadi.
Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Meski salib itu dicela, dicerca. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap. Anak domba kudus masuk dunia gelap. Disalib karena dosa dunia. Disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota gelap milikku. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari menyembah Kristus penyelamat kita. Dengan berdiri kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku. Berkat korban Yesus penebus. Korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota gelap milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib. Setia tetap
Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita. Kita bernyanyi, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 18. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau, supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika, dan aku yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita,
Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau sangat mengetahuinya. Mari kita berdoa. Salib itu akan kurangkul teguh sampai tiba ajalku. Salib adalah Injil. Salib yang sering dipandang sebagai lambang kehinaan bagi dunia dalam mengerjakan sesuatu yang besar bagi kami, ya Allah. Salib adalah Injil. Maka kami mohon ya Tuhan, kiranya di dalam sesi ini Tuhan menyingkapkan kepada kami betapa agung, betapa mulia Injil itu, dan menyingkirkan dari mata kami semua yang menghalangi kami untuk sanggup melihat Injil itu begitu agung, begitu mulia. Dan ketika kami sanggup ya Tuhan, oleh anugerah Tuhan disanggupkan untuk melihat keagungan Injil itu, maka ajar kami ya Tuhan. Tidak ada ambisi, tidak ada hal yang membuat kami berkobar-kobar selain memelihara Injil itu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang gembur, yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Sang Firman, Injil yang telah membaharui kehidupan kami. Kami berdoa dan akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, tema kita pada pagi hari ini Holy Calling for Gospel through Gospel. Dan saya akan memulainya justru dari true gospel. True gospel. Kenapa saya memulainya dari situ teman-teman? Sering sekali dan ini satu kenyataan. Apa yang kita anggap mulia itu akan menentukan sikap kita. Semua sikap kita terhadap sesuatu akan ditentukan cara pandang kita kepada sesuatu. Dan saya rindu RK ini tidak hanya membuat kita penuh dengan jargon-jargon, tetapi betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau kita berkata Injil itu begitu mulia, maka tidak ada pencarian, tidak ada yang paling kita berkobar-kobar untuk memberitakannya selain Injil itu. Tetapi sayang sekali, kekristenan kita seringkali high profile di dalam jargon, di dalam satu tataran pengetahuan. Contohnya, kita tahu, kita berkata kekristenan kita
Wow, kita dipanggil, semua kita dipanggil untuk amanat agung. Sampai-sampai kemudian seorang teolog, Dallas Willard, secara satir dia mengatakan Great Commission. Lalu kemudian orang Kristen menjadikannya apa? Dan dia membuat satu buku, Great Omission, pengabaian terbesar. Maka kita mulai perenungan kita pagi ini dengan apakah itu Injil? Mungkin teman-teman kok balik lagi ke hal yang paling dasar ya. Apakah itu Injil? Mari kita lihat ayat 9 sampai 10. Dan kalau saya rangkum ayat 9 sampai 10 itu, maka saya bisa katakan Injil adalah terlepas atau di luar dari segala usaha manusia, usaha kita sendiri. Allah di dalam Kristus, di dalam anugerahnya telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian dan telah memberikan kita kehidupan, kekudusan dan kehidupan yang kekal. Mari kita lihat jauh lebih dalam lagi. Di dalam ayat 9 diungkapkan seperti ini. Pertama kita lihat Injil itu adalah Allah telah menyelamatkan kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Teman-teman, kemarin semalam kita sampaikan bahwa apa itu Injil? Injil adalah kabar terindah ketika kita menyadari kita berada di dalam kondisi terburuk kita. Ketidakberdayaan total. Kita sama sekali tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita dari keadaan terburuk kita. Yaitu maut, yaitu dosa. Dan Allah telah melakukan bagi kita apa yang tidak mungkin. Apa yang bahkan menurut kemanusiaan kita gak layak Allah lakukan bagi kita. Tapi Allah kerjakan bagi kita. Teman-teman sekali-sekali mengekspos jauh lebih dalam. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk seorang yang benar. Tetapi mungkin ada orang yang mau mati untuk seorang yang baik. Seharusnya ayat itu diteruskan dengan apa? Dan tidak mungkin seorang mau mati untuk seorang yang tidak benar dan tidak baik. Dan itulah kesimpulan ayat 8. Tetapi Allah telah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Kapan Dia mati? Karena Kristus mati bagi kita. Bukan ketika kamu lovable. Bukan ketika kita baik. Tetapi ketika kita masih berdosa. Masih memberontak kepada Allah. Allah melakukan kepada kita bahkan sesuatu yang menurut kita gak layak Allah lakukan sesungguhnya. Kiranya kita tidak pernah habis terpesona akan Injil. Sering sekali kata saat ini Yesus juru selamat. Hanya kemudian kita pikir ya Yesus juru selamat bantu saya kalau lagi kuliah. Bantu saya tidak akan meninggalkan saya sementara saya berada di perantauan. Jauh lebih dalam dari itu. Kita sudah mati di hadapan Allah. Dan kita tidak mampu mengubahkannya. Tapi Allah mengerjakannya. Bagaimana mengerjakannya? Kedua, Ia menyelamatkan kita dari masalah terbesar kita. Menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Kuasa maut, ayat 10. Kuasa maut yang membinasakan. Kematian adalah upah dosa. Dan karena kita berdosa, kematian adalah akhir dari nasib kita. Kita terikat pada dosa dan akan berakhir di dalam maut. Tetapi syukur kepada Allah. Allah campur tangan. Tanpa campur tangan Tuhan, yang tersisa hanyalah ketakutan kita akan hukuman kekal. Allah membebaskan kita, menyelamatkan kita
dari dosa dan maut. Bagaimana Allah melakukannya? Wow, kembali sebentar lagi kita akan merenungkan Jumat Agung. Bagaimana Allah melakukannya kepada kita. Seharusnya kita tidak pernah putus terpesona akan Injil itu. Allah melintasi alam semesta, menjadi manusia, menjadi ciptaan, dan kemudian mati. Penyelamatan itu dicapai melalui karya historis. Allah menjadi manusia. Kristus di dalam kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Anugerah itu ayat 10. Anugerah itu dinyatakan melalui penampakan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus jadi manusia, nggak pernah terbayangkan seperti apa yang terjadi. Kiranya kita masih bergetar ketika kita membaca dalam surat 2 Korintus. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Tapi jangan lupa supaya apa? Supaya kita hidup benar. Jangan bermain-main. Dan itu bagian berikutnya. Ayat 10. Mengapa Allah sampai melakukan itu? Apakah Allah hanya mau melepaskan kita dari dampak kematian? Teman-teman, tidak. Tujuan kita diselamatkan adalah hidup. Ayat 10. Mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Injil lebih dari sekedar pembebasan dari dampak negatif dosa, penghakiman dan kematian. Namun lebih daripada itu, kekristenan melampaui agama, cara masuk surga. Ingat, saya ulang ya. Kekristenan melampaui agama, hanya cara masuk surga. Tetapi pemulihan relasi dengan Allah. Allah berkemah bersama-sama dengan kita. Keselamatan sejati selalu mencakup pelepasan dari dosa, menuju kehidupan kekudusan, hidup bagi Tuhan. Berbalik dari dosa berarti pertumbuhan dalam kekudusan. Itulah sesi kita tadi malam. Injil itu harus mentransformasi kehidupan, perubahan hidup, melekat pada keselamatan. Dan kelima, penyelamatan itu sepenuhnya adalah anugerah. Ayat 9. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri. Penyelamatan sepenuhnya tindakan inisiatif Allah. Maka berulang kali dikatakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Aku yang terlebih dahulu menyatakan kasih kepadamu. Saudaraku, di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini, di tengah-tengah kesibukan kita menata masa depan kita, kiranya kita tidak pernah lepas dari pemahaman ini. Akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Dan kematian telah diselesaikan secara tuntas oleh Yesus Kristus. Allah adalah inisiatif pemrakarsa, pelaksana, penyempurna. Anugerah dari awal sampai akhir. Bahkan di dalam menjalani keselamatan, sesungguhnya anugerah tidak pernah kita lepaskan. Inilah Injil, saudaraku. Jika kita mengabaikan salah satu elemen Injil ini, kita mengubah pesan dan menghilangkan kekuatannya. Saya betul-betul menggumulkan Injil ini. Injil seharusnya berbicara secara mendalam kepada kehidupan kita. Realita kematian membayangi seluruh kehidupan. Saya tidak tahu
apa maksud Tuhan. Hanya di dalam 1 tahun. Tuhan memperhadapkan kepada saya kematian-kematian yang mendadak dari orang-orang yang saya begitu kasihi. Setiap orang hidup di dalam ketakutan akan kematian, baik sadar atau tidak. Tidak ada pencarian terbesar kita dalam hidup ini, mempertahankan hidup. Kenyataan kematian menyadarkan kita akan dosa dan pelanggaran kita, membuat kita takut akan penghakiman Allah yang adil. Kematian, hanya kematian. Ujungnya yang satu-satunya membuat kita tidak berdaya dalam kehidupan ini. Waktu COVID kemarin teman-teman, mau kamu punya seluruh dunia ini pun, tidak akan pernah kamu sanggup mempertahankannya. Tetapi ini kabar indahnya dan ini pengharapan saya. Mengetahui bahwa kematian telah diselesaikan menjadi hidup kekal. Hidup yang melimpah. Ketidakberdayaan telah dipatahkan oleh anugerah Allah melalui Kristus Yesus. Adalah kabar baik bagi kita semua orang percaya. Amin. Itulah sebabnya kemudian Paulus merangkum Injil itu. Di dalam ayat 1, pasal 1 ayat 1. Injil itu adalah janji kehidupan. The promise of life. Kalau dunia berkata hidup ini akan berakhir dengan maut, berakhir dengan kematian. The promise of life. Janji kehidupan. Tidak ada saudaraku yang paling berharga yang seharusnya kita miliki, dan tidak ada yang seharusnya paling berharga yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang kita kasihi. Apa itu? Injil. Itulah sebabnya Rasul Paulus kemudian mengatakan dalam ayat 14, harta yang indah. Harta yang indah. Saudaraku, kiranya tidak ada satupun PMK eksis, hadir, berjuang. Tidak tentang janji tentang kehidupan. Kadang-kadang saya menangis. Saya nggak tahu apakah dari PMK saya akhirnya ada orang di sini. Saya menangis, tapi terus saya melihat diri saya. Apakah saya menangis hanya sekedar, wow, ada loh orang di POF MIPA. Karena kami di sesama staf juga sering saling ini. Mana FMIPA? Dan seolah-olah mau membuktikan ada loh FMIPA di sini. Tidak ada satu kesedihan yang paling mendalam. Bukan soal eksis atau tidak. Tetapi Injil. Harta yang indah itu. Kiranya teman-teman menggumulkan, memikirkan. Tidak pernah program kerja apapun. Tidak tentang berbicara. Wah, kalau ini teman-teman tidak akan berantem. Hanya untuk mempertahankan ide gua atau ide lu yang masuk. Natal, pohon Natalnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ada banyak kita berantem hal-hal yang superficial. Dan kita lupakan. Pasca nanti
Perlu ada drama atau tidak? Apa yang paling membuat menarik orang? Perlu ada door prize atau tidak? Ini saya ngomong ya, berkali-kali kalau saya khotbah di Paskah, di Natal, saya paling gak senang. Hampir-hampir setiap kali Paskah Natal, saya tinggalkan itu kampus kalau ngomong begini nih. Begitu masuk perayaan, dan kita tiba pada puncak acara kita yang kita tunggu-tunggu. Door prize. Wow, door prize. Itulah sebabnya dipotong khotbah saya. Bang, waktunya sangat mepet. Saya pikir waktunya sangat mepet karena memang waktunya tempatnya gak ada. Bukan. Demi perayaan. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Tapi hati-hati jika PMK kita tidak lagi fokus kepada pemberitaan ini. Saudaraku, seberapa besar, seberapa berharganya Injil Yesus Kristus bagi saudara? Dan apakah bukti dalam hidup saudara bahwa saudara meyakini Injil itu dengan sepenuh hati, begitu agung, begitu mulia? Maka saya akan masuk kemudian pada bagian berikutnya. Sebelum kita bicara panggilan untuk Injil, kita harus terlebih dahulu, mari bersama-sama, kiranya di dalam sesi ini Roh Kudus menolong kita melihat, mengalami kemuliaan dan keindahan Injil. Makanya saya mulai bertobat nih dengan Barcelona. Mohon maaf ya kalau ada Real Madrid di sini. Saya udah mulai bertobat kok. Dulu saya pikir ya, apa yang saya paling berkobar-kobar ya? Saya masuk grup-grup perdebatan. Mana yang lebih bagus, Messi atau Ronaldo? Dan mati-matian saya membela Messi. Ingat teman-temannya, betul. Messi pergi ke PSG, saya ikuti akun PSG. Saya bayar baru ke Miami ini aja, saya nggak mau ikut lagi. Lalu saya bilang, apanya yang saya terpesona? Mengapa itu tidak saya lakukan untuk ini? Mengapa saya tidak berkobar-kobar untuk ini? Kalau saya katakan ini yang paling mulia, ini begitu mulia. Saya tidak mengatakan nggak boleh ngefans. Saya masih ngefans, teman-teman. Tapi mari kita lihat secara jujur di hadapan Allah. Jika kita memang melihat Injil itu, kemuliaan Injil, keindahan Injil itu, maka baru kita bergerak pada bagian berikutnya. Dari kemuliaan Injil, apa yang disebut Paulus, harta yang indah itu. Kemudian kita masuk kepada pesan Rasul Paulus kepada anaknya yang kekasih Timotius. Holy calling. Apa itu inti holy calling? Dan kalau kita rangkum di ayat 14. Peliharalah harta yang indah itu. Ayat 14. Peliharalah harta yang indah itu yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Mari kita lihat dulu lebih dalam apa artinya memelihara harta yang indah itu. Jaga-jaga. Apa itu pelihara harta yang indah? Dan kalau kita lihat setidaknya ada dua hal yang diungkapkan pada bagian ini. Yang pertama, pelihara itu justru share. Beritakan. Pertama ayat 8. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu bersaksi tentang Injil itu. Jangan pernah takut. Beritakanlah Injil dengan tidak malu. Itu ayat 8. Orang mungkin melecehkan pemberitaan Injil. Dan itu dikatakan, di dalam Korintus dikatakan, salib bagi dunia kebodohan. Sekarang aja kita gantung-gantung salib. Enak banget. Tahu salib? Itu tempat menggantung orang-orang terkutuk. Itulah salib.
Siapa yang mau naik ke atas? Tetapi kita yang terkutuk seharusnya. Dan dia menjadi terkutuk karena kita. Itulah ajaibnya. Orang mungkin melecehkan pemberitaan Injil. Tetapi seorang yang telah melihat kemuliaan Injil akan tetap memberitakan kebenaran dengan berani. Dan itu yang ditunjukkan Rasul Paulus. Teman-teman, kalau baca Kisah Para Rasul, dia mengatakan di dalam salah satu ayat dalam Kisah Para Rasul, semua Asia Kecil telah mendengar Injil oleh pemberitaan Rasul Paulus. Dan tadi kita baca apa? Semua Asia Kecil telah meninggalkan Paulus. Paulus malu? Tidak. Aku tidak malu. Dan ini mengindikasikan bagian yang kedua. Bagian yang kedua ketika kita melihat bacaan tadi, teman-teman, bagian kedua apa artinya memelihara Injil? Rela menderita bagi Injil. Ayat 8, ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Nanti kita akan bahas dengan kekuatan Allah. Ikutlah menderita bagi Injil. Inilah panggilan kita. Jadi panggilan yang kudus itu setelah melihat kemuliaan Injil, harta yang indah itu, dan kita dipanggil di dalam anugerahnya untuk memelihara Injil. Memelihara Injil. Beritakanlah dengan tidak malu dan rela menderita bagi Injil. Teman-teman, ini mengungkapkan pelayanan pemberitaan Injil tidak pernah sepi dari tantangan dan perlawanan. Saya terlibat dalam berbagai pengutusan di kampus-kampus dan selalu saya memang mematahkan apa yang tim regenerasi setiap kali tim regenerasi mendekati. Kalau tim regenerasi datang, Dek, ini job desk-nya, gampangnya itu, bisa itu. Dan saya katakan, tidak, sulit. Hari ini kalau mau ikut RK untuk kemudahan pelayananmu di kampus, saya sih tidak sedang menubuatkan bencana atau penderitaan di kampus ya, enggak. Tapi mungkin Anda akan kecewa. Anda akan kecewa. RK tidak akan menawarkan jalan mudah untuk pemberitaan Injil di kampusmu. Injil tidak pernah, pemberitaan Injil tidak pernah sepi dari tantangan. 3 kali teman-teman diungkapkan Rasul Paulus menyebut rasa malu. Maka setidaknya 3 kemungkinan penyebab rasa malu. Ini mengungkapkan rasa malu, realita, tantangan, perlawanan. Bahkan apa yang terjadi kepada para pemberita Injil. Betul-betul realita berpotensi untuk membuat malu. Di ayat 8. Ada kemungkinan untuk merasa malu terhadap Kristus dan Injil. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, Injil adalah kebodohan bagi dunia. Ayat 8 dan 16, ia mencatat kemungkinan ada rasa malu terhadap sesama orang Kristen yang berjuang memberitakan Injil. Teman-teman, mengapa mereka semua meninggalkan Rasul Paulus? Dan ada kemungkinan bukan karena melupakan Injil, tapi pada waktu itu, ngikut orang di penjara. Kalau hari ini, teman-teman, kalian berdoa ya, Tuhan jauhkan. Saya ditangkap. Lalu kemudian kita bikin event lagi. Bisa dia dipanggil dari penjara sebentar keluar. Pembicara utamanya seorang yang di dalam penjara masih datang kalian, dan mungkin kita akan menjaga. Aku nggak mau ambil urusan sama orang yang dalam penjara. Dan ayat 12 jelas kemudian ia mengakui kemungkinan bahwa penderitaan dapat menimbulkan rasa malu. Rasa malu, kenapa? Yang kita bayangkan adalah
Apa yang memunculkan keberanian kita? Seharusnya peristiwa-peristiwa heroik. Sesuatu yang spektakuler. Penderitaan seringkali kita pandang sebagai mereka yang tidak layak untuk diikuti. Bahkan mudah-mudahan tidak ada dalam pemikiran teman-teman. Penderitaan sebagai tanda Tuhan tidak berkenan kepada dia. Dan itu menimbulkan perasaan malu. Paulus begitu memperhatikan rasa malu. Rasa malu bisa melemahkan kita. Karena ketika dikuasai rasa malu, itu akan pasti melumpuhkan kita di dalam pemberitaan Injil. Ketika malu terhadap Kristus dan Injil, pasti kita akan malu bersaksi bagi dia. Kita akan penuh keraguan untuk gagal memberitakan Injil. Teman-teman sadar bahwa surat 2 Timotius adalah surat terakhir. Ada yang kemudian mengatakan tidak lama sesudah itu kemudian Rasul Paulus dipenggal. Besok saya memberikan clue-nya sedikit supaya kalian nantikan sesi terakhir besok. Paulus sekarang berupaya mendorong, menyampaikan kepada Timotius. Tidak boleh membiarkan pesan Injil dibelenggu, diputar-balikan atau dipermudah supaya didengar orang. Dia tidak boleh membiarkan rasa takut, malu atau penderitaan mempengaruhi Timotius di dalam memegang Injil. Sebaliknya Timotius diminta dengan berani memelihara dan memberitakan satu-satunya pesan, satu-satunya berita yang memberikan kehidupan yang sejati. Dan itulah yang diungkapkan Rasul Paulus. Jangan malu karena penderitaan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Rasul Paulus memberikan dorongan kepada Timotius. Timotius yang sedang berada di Efesus, kota yang penuh amoralitas. Jangan takut. Itulah sebabnya aku menderita saat ini. Itu di dalam ayat 11. Itulah sebabnya aku menderita. Paulus sedang terbelenggu di dalam penjara bawah tanah. Itulah penderitaannya. Bahwa semua orang di Asia Kecil telah meninggalkan Paulus kecuali Onesiphorus dan keluarganya. Semua sudah meninggalkan dia. Tetapi aku tidak malu. Karena aku begitu yakin akan Injil itu. Bahkan deklarasi Paulus makin meningkat. Kalau nanti izinkan saya mengambil pasal 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bagian ini seringkali saya pakai kemudian berkhotbah. Injil tidak pernah terbelenggu oleh perlawanan. Tapi Injil terbelenggu ketika sang pemberita tidak pergi. Tetapi sebelum teman-teman semakin tertekan, tadi sempat saya tulis, tunggu dulu, itu Paulus. Tampaknya memang Paulus adalah orang yang berkarakter kuat, ulet, berani dan tangguh. Kalau dulu apa yang diyakininya bahwa ia sedang melayani hal Allah dengan menghabisi orang-orang Kristen, ia lakukan berkobar-kobar. Dan ketika ia dipulihkan kemudian, ia berkobar-kobar sekarang melayani Kristus. Tetapi Timotius, mengapa saya katakan ini teman-teman? Tadi kan saya dengan gagah berani ya. Firman Tuhan tidak akan pernah terbelenggu oleh perlawanan. Sebelum berangkat dari RK ini, beberapa teman mengatakan, Bang, kalau khotbah kalem dikit, kami terintimidasi.
Kami tertekan. Bahkan ada yang ngomong, serius ini teman-teman. Jadi maafkan saya ya. Ada yang ngomong, Bang Niko itu kalau khotbah kami deg-degan. Seperti ditekan terus. Teman-teman, ini lembut sekali, hanya muka saya mungkin. Ini penuh kelembutan dari hati saya yang terdalam. Jadi maafkan, untunglah saya nggak jadi 4 sesi. Kalau 4 sesi loh teman-teman deg-degan. Hanya 2 sesi teman-teman. Pertanyaannya, apakah Paulus tidak tahu kondisi Timotius? Bukankah dorongan ini justru akan sangat menekan Timotius? Tetapi bagian ini tidak mungkin terjadi bahwa Paulus tidak mengerti Timotius. Kenapa? Kalau kita baca mulai ayat 2, Paulus menyebut anakku yang kekasih. Lalu di ayat 3, aku terkenang, ayat 2. Ayat 3 masih, aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ayat 3, aku terkenang akan air matamu. Aku ingin melihat engkau, supaya penuh sukacitaku. Relasi yang begitu intim. Paulus tahu betul karakter Timotius. Tapi apakah ia merubah pesannya? Kan kalau tahu Timotius agak-agak klemer-klemer. Gini, kira-kira pesannya kalau saya bayangkan ya, kalau saya sangat tahu, kalau adik kelompok kecil saya itu ya, yang penting kamu survive lah. Survive udah bagus loh. Enggak usahlah radikal-radikal. Ini lembut ya. Ia sangat tahu Timotius. Mari kita lihat Timotius dan profil dan tantangan yang dihadapinya. Internal saya tidak akan kupas lebih banyak. Timotius relatif masih muda untuk ukuran pemimpin jemaat pada waktu itu. Itulah sebabnya kemudian dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau muda. Lalu saya pikir anak kelompok kecilku ini jauh lebih sehat dari Timotius. Timotius sering didera penyakit, fisik lemah, sampai ngomong, perhatikan itu pencernaanmu, Mot. Timnya, perhatikan itu pencernaanmu. Menurut karakter, Timotius tidak seperti Paulus. Timotius pemalu dan mudah kalah muka. Itulah sebabnya waktu Paulus mau mengirim dia ke Korintus, dan orang Korintus ganas-ganas, Paulus perlu mengirimkan surat supaya orang Korintus menyambutnya dengan baik-baik. Ya, kalau bahas Timotius ini relate banget lah dengan kita. Dan saat ini mungkin dulu ia kuat saat didampingi Paulus. Dan saat ini ia tidak bisa didampingi Paulus. John Stott mengatakan tanggung jawabnya jauh di atas kemampuan alaminya. Bahkan John Stott dalam bukunya Eksposisi Timotius menggambarkan dengan begitu ini. Kalau Rasul Paulus nanti berkata kepadanya, jadilah kuat Timotius, sama seperti berkata kepada kura-kura, hei kura-kura, melesatlah. Sampai John Stott mengatakan seperti itu. Kalau hanya berkata kepada Timotius, jadilah kuat. Itu internal. Eksternal, pada waktu itu ia hidup di Efesus, yang ibu kota dari Asia Kecil, yang penuh kehidupan amoral. Lalu kemudian muncul ancaman dari dalam berupa penganiayaan oleh pihak-pihak yang memiliki kebencian. Dan kita tahu Nero pada waktu itu sedang di dalam puncak kekuasaannya, yang sangat membenci orang-orang Kristen. Ancaman dari dalam gereja berupa ajaran yang sesat yang merusak iman orang percaya. Nanti malam nantikan PA.
2 Timotius 3 ayat 1. Zaman yang sukar yang akan dihadapi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. 2 Timotius 4. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Memalingkan telinganya dari kebenaran. Jadi teman-teman, kalau kalian saat ini frustrasi, gak ada yang ke PO, gak ada yang ke PMK. Udah dari dulu. Jangan frustrasi. Hanya karena gak ada orang datang. Kerjakan bagian. Apakah saudara, teman-temanku sedang merasakan bahwa Allah memanggil saudara untuk pelayanan yang kelihatannya melampaui kekuatan saudara? Dan itu dirasakan Timotius. Membayangkan tantangan yang besar di satu sisi dan kerapuhan di sisi yang lain. Dan di saat-saat seperti ini mudah sekali merasa tidak pantas dan tidak mampu. Teman-teman, kemarin ada adik yang datang kepada saya dan berkata, dia manggil saya Pak. Walaupun saya bilang, jangan Pak lagi lah. Tapi gak bisa lagi lepas dari mulutnya Pak kali itu ya. Pak, benar-benar gak tahu mau ngerjain apa. Dia ulangi sampai 2 kali. Benar Pak, gak tahu. Kami datang aja, udah kami terima aja, kami gak tahu apa yang kami kerjakan. Pergumulan yang sama dirasakan Timotius, saudaraku. Maka pertanyaannya, apakah Paulus merubah pesannya? Tidak. Maka pertanyaannya kemudian, lalu dengan cara bagaimana ia bisa berdiri kokoh dan tidak goyah di tengah-tengah fakta yang seperti itu? Dan mari kita lihat 2 hal yang diseringkan Rasul Paulus kepada Timotius. Dan itu semoga itu menjadi sharing yang menguatkan bagi kita. Teman-temanku, adekku yang kemarin berbicara secara khusus kepada saya. Kiranya ini menguatkan kamu. Menarik sekali. Mungkin kita salah duga. Apakah Paulus memang kuat? Memang betul secara karakter dia kuat. Tapi apakah dia kuat melakukan pemberitaan Injil karena karakternya itu? Dan kemudian kita lihat. Melihat penderitaan. Nanti kalau kalian coba baca di 2 Korintus 11. Seperti apa penderitaan yang dialami Paulus. Kenapa teman-teman kalau saya suka baca itu 2 Korintus 11 ya kalau nggak salah ya. 2 Korintus 11 mulai ayat 28 itu nanti kalian baca. Setiap kali saya mulai mengeluh, Tuhan susah banget ini pelayanan, nggak ada orang yang datang. Saya baca lagi itu. Dan belum selesai saya baca, pasti saya nangis. Apakah Rasul Paulus kuat dibandingkan dengan tantangan itu? Dan tidak. Di dalam 2 Korintus 4 itu dia menuliskan, namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat apa sih? Itu bukan bagus ya. Jangan bilang, aku ini bejana tanah liat tapi gak ngerti. Apa sih bejana tanah liat? Bejana tanah liat rapuh, gampang pecah. Harta yang indah itu kami miliki di dalam kerapuhan. Bejana tanah liat. Tetapi kemudian supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Sekarang Rasul Paulus sharing kepada Timotius. Timotius, bukan karena karakterku kuat, bukan karena karakterku berani, tetapi bagaimana kuat. Kita akan lihat 2 hal. Yang pertama, ayat 8 ya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena dia. Melainkan ikutlah menderita. Panggilan menderita itu kemudian tidak hanya berhenti di situ. Ikutlah menderita. Tetapi ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah.
dengan kekuatan Allah. Maka saya masuk kemudian, teman-teman, bagaimana kita kemudian menikmati, mengalami, memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Bahkan kesiapan untuk menderita dengan kekuatan Allah. Mari kita lihat beberapa bagian. Teman-teman, saya membuat pertama, kedua, ketiga, bukan berarti rumusan ya. Nanti saya takut ujian, ada berapa cara. Bukan soal itu. Saya hanya mencoba membuat supaya lebih jelas. Jadi jangan nanti kembali ke kampus. Enggak, menurut Bang Niko ada 5. Enggak, 4. Itu bukan utamanya ya. Oke. Nah, pertama, keyakinan bahwa Allah lah yang mempercayakan. Ayat 14 terus diulang-ulang. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Ayat 11. Paulus sharing, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan Allah sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Ayat 1. Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, perlu satu keyakinan. Kemarin di satu kampus saya bicara tentang Nehemia. Apa sih yang menjadi kekuatan kunci dari Nehemia? Kenapa di tengah tantangan dari segala penjuru, kalau kalian mengekspos, tantangan itu datang dari segala penjuru mata angin. Utara, timur, barat, selatan. Tantangan mengepung. Tantangan dari dalam. Tapi kenapa bertahan? Nehemia 2 ayat 12. Rencana yang telah engkau taruh di dalam hatiku. Kiranya kita menjadi pemimpin di dalam satu keyakinan. Bukan karena tidak ada orang lain lagi. Bukan karena tim regenerasi mendekatimu. Tetapi Allah taruh itu di dalam hatimu. Allah taruh di dalam hatimu. Gumulkan itu teman-temanku. Jika masih belum, Tuhan, aku mau berjalan. Taruh itu di dalam hatiku. Dan masuk kepada harta yang indah di satu sisi. Ini mempertentangkan teman-teman. Harta yang indah di satu sisi. Bejana tanah liat yang rapuh di sisi lain. Mengungkapkan panggilan memelihara Injil adalah anugerah Allah. Maka mari kita jalani dengan kekuatan Allah. Teman-teman, hari ini apa yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa di saya makin sadar. Betul-betul. Bahkan tindakan event apa yang saya mau ambil dalam pelayanan pun adalah anugerah Allah. Berbulan-bulan saya merindukan Tuhan. Aku mau melayani di RK. Tuhan, 4 sesi aku mau melayani di RK. Kenapa kemarin saya begitu bingung? Ketika saya dengar berita kabar duka cita itu yang begitu mendadak. Saya begitu bingung. Saya tidak jawab semua pertanyaan teman-teman yang bagaimana kondisimu Niko? Bagaimana kondisimu Niko? Tuhan, aku sudah nantikan berbulan-bulan. Tapi aku masuk kemudian. Kalau memang bukan waktunya. Kalau tidak dipercayakan. Tidak. Maka sebaliknya. Kalau Tuhan percayakan. Jangan sia-siakan. Kerjakan. Itu sebabnya saya berdiskusi kemudian. Izinkan saya mengambil 2 sesi. Di dalam kekalutan. Mempersiapkannya di dalam kekalutan. Tapi Tuhan kuatkan, izinkan saya. Karena anugerah Allah
maka alih-alih menangisi keadaan tantangan. Mengapa begini ya PO-ku? Mengapa begini ya PMK-ku? Alih-alih menangisi keadaan, tantangan, kerapuhan diri, dan kemudian memilih untuk menyerah, mari menaruh kepercayaan dan pengharapan kepada Allah yang mempercayakan. Saya rindu teman-teman, kita tidak hanya berkobar-kobar di sini. Anugerah Allah itu akan terus mengiringi. What a grace. Maka aku, apa yang menjadi bagianku, adekku, apa yang kamu kerjakan, serahkan saja dirimu. Dan Tuhan akan membukakan kepada kita apa yang bisa layak kita kerjakan. Pertama. Yang kedua, Timotius harus mengingat warisan besar yang dimilikinya. Wah teman-teman, kemarin saya sudah sampaikan ini. Timotius memiliki teladan yang kuat. Warisan Injil. Orang bisa berbagai cara. Paulus dengan cara yang begitu mengejutkan. Timotius dengan cara yang begitu soft. Melalui keluarga yang mengenal Tuhan. Melalui neneknya. Tetapi teman-teman, mari terus mengingat warisan besar Injil yang telah kita terima. Injil yang telah kita alami. Timotius memiliki teladan yang kuat dalam keluarga. Dan itu ingat terus. Di tengah dan baik saya pikir. Di tengah pengalaman hidup yang berat dan kesulitan. Baik untuk mengingat orang-orang yang telah mengilhami. Orang-orang yang telah berjuang untuk kita. Ambil waktu teman-temanku untuk mendoakan mereka. PKK-mu. Orang-orang yang telah meninggalkan jejak di dalam PMK-mu. Alih-alih mengatakan, ngapain sih para alumni ini penilik-penilik, ngerecokin doang. Buka hatimu. Buka hatimu. Tuhan bisa pakai mereka untuk menguatkan kamu. Kalau fokusnya sama Injil. Bukan soal di zamannya Niko, itu kan kita sering cerita itu ya. Dan penilik juga hati-hati kalau datang. Biasanya penilik datang gimana caranya? Alumni datang. Dulu, wah itu begitu menekan itu biasanya. Menekan ya, sangat menekan itu. Dulu. Lalu teman-teman adik-adik akan ngomong, ya itu dulu loh. Ketiga, mari Timotius diminta mengingat dan mengobarkan semua karunia yang telah diterima. Semua karunia. Teman-teman, bukan soal seberapa besar talentamu, seberapa besar karuniamu. Tapi mari mengingat semua yang memang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan izinkan kita miliki. Dan kobarkan itu untuk memberitakan Injil. Ayat 6. Kuperingatkan engkau mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karunia bisa berarti Roh Kudus. Bisa berupa karunia tertentu. Karunia itu ada dalam dirinya. Bahkan Rasul Paulus di ayat 7. Sebab Allah bukan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Nanti di ayat pasal 2 dikatakan. Jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Kiranya kita terus menggali karunia. Tapi kita kemudian tidak hanya terjebak di dalam hal itu. Tetapi bagaimana mengobarkannya untuk Injil. Yang keempat, peganglah pengajaran yang sehat dan lakukanlah di dalam iman. Ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Yesus Kristus. Tadi saya dicolek dari belakang. Ada apa namanya? Apa bingo ya? Apa yang paling susah teman-teman katanya mencari? Kan ada kan pilihan itu ya. Apa yang paling susah mencari? Siapa yang sudah membaca Alkitab penuh? Katanya susah banget. Maka dicolek saya. Abang kan udah baca kan?
Abang kan udah berulang kali bacanya. Sini, isi. Tapi benar ini. Teman-teman, siapa dari kita yang masih mencintai Bible study? Saya tidak mengatakan worship apa tidak penting. Tapi worship tanpa dilandasi kebenaran. Saya ulangi. Worship tanpa dilandasi kebenaran. Mungkin kita hanya kemudian menikmati iramanya. Tuhan baik. Seluruh worship kita, seluruh pujian kita harus lahir dari pengenalan akan firman Tuhan. Salah satu cara kita memelihara Injil dengan baik, pelajari. Dan kemudian beritakan. Seperti Ezra mengatakan, aku telah menetapkan hatiku. Ini kiranya ini menjadi satu semangat Bible Movement di kampus. Aku telah menetapkan hatiku untuk meneliti, melakukan, dan memberitakannya. Dan kelima, teman-teman perlu juga, kenapa harus kumpul-kumpul? Teman-teman sih malas banget datang untuk Jakarta ya. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh loh itu. Datanglah. Kenapa? Ketika kita melihat rekan-rekan kita yang juga sedang berjuang yang sama, kita akan disegarkan. Ayat 16 sampai 18, tapi saya baca ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Wah teman-teman, kunjungan, pertemuan, nggak hanya di RK ini. Sesudah ini kiranya surat-suratan mulai terjadi, chat-chatan mulai terjadi. Kalau kemudian pimpinan Tuhan mengarahkan lebih khusus, bagus juga. Kalian tahu maksud saya kan? Tapi pastikan dulu ya, udah tertutup apa udah terbuka? Masih terbuka, kok udah terbuka. Jangan kau doakan, Tuhan, kalau sudah punya, putuskanlah. Oke, balik teman-temanku, mari. Alami penyegaran. Kenapa butuh persekutuan? Kenapa sesama pemberita Injil perlu bertemu? Kenapa sesama pemberita Injil perlu berbicara, perlu sharing, perlu saling menguatkan, perlu saling mendoakan. Kalau ada permintaan pokok-pokok doa, betul-betul sampaikan. Supaya kemudian gak hanya lip service, tahu ya. Lalu doakanlah kesehatan pengurus, besok doakan lagi kesehatan pengurus lagi. Besok apalagi kesehatan pengurus lagi. Sekali lagi bukan saya mengatakan tidak penting kesehatan loh ya. Ngerti maksud saya? Jangan salah. Saya tidak mengatakan tidak penting kesehatan. Penting sekali. Ini saya fit kan karena sehat. Tapi masa iya sih pergumulan kita pemberitaan Injil hanya tentang sehat dan kesibukan studi? Teman-temanku, saya akan akhiri kemudian. Sampai di sini masih terasa kemudian tekanannya bukan? Karena mulai dari awal tadi semua perintah, ingatlah, kemudian peganglah pengajaran, ingat warisan besar, mengobarkan karunia. Memang masih terasa sepertinya tanggung jawab untuk memelihara Injil itu, tanggung jawab utamanya ada dari Timotius, ada pada Timotius. Dan saya akhiri kemudian, mari melihat lebih dalam dan kiranya ini kita miliki menjadi kekuatan yang paling besar bagi kita. Ayat 12 dan 14. Allah sendirilah yang akan memelihara Injilnya. Ini keyakinan penuh orang-orang di dalam perjanjian baru.
Wow, Nehemia ketika menyadari bahwa ini adalah rencana Allah yang ditaruh dalam hatiku. Lalu ketika begitu semua sudah kehabisan tenaga. Lalu apa yang ia serukan? Allah yang berperang bagi kita. Dan kita akan melihat itu. Mari kita lihat pertama ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Teman-teman, bagus kalimat itu ya. Kalau versi terjemahan lama, oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita diminta memelihara. Tetapi sesungguhnya Roh Kuduslah yang bekerja. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan aktif di dalam gereja. Dia akan membimbing dan mengajar kita dalam kebenaran. Dia akan memberi kita hikmat untuk setia pada kebenaran. Dan setia memberitakan kebenaran itu. Maka berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Teman-temanku, kiranya dalam program-program kerja kita tidak ada pencarian utama. Orang-orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan pernah menarik ide, perhatian dan pikirannya kepada diri, kepada manusia, termasuk kepada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Beri dirimu dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Dan Rasul Paulus kemudian memberikan alasannya. Teman-teman, ini yang sering kita lewatkan. Kenapa kita hanya sering fokus kepada job desk-nya, kepada perintahnya. Tetapi menderita, tetapi aku tidak malu. Lalu kemudian apa alasannya? Apa yang membuat Rasul Paulus sekalipun ada potensi untuk malu, potensi besar untuk malu, tetapi mengapa ia tidak malu? Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Dan dalam terjemahan aslinya, bahasa aslinya, kata memelihara itu digunakan. Allah berkuasa menyimpannya. Apa yang Dia percayakan kepada kita. Saudaraku, seringkali saya pakai ini dalam ilustrasi. Kalau teman-teman masuk, dan ini mungkin menjadi pola pikir kita. Kalau saya memiliki harta yang indah, milik pusaka, lalu saya serahkan kemudian kepada Bang Bene ini. Bang Bene tadi pemain kahon kita. Bang Bene, ini saya percayakan milik pusaka, harta yang indah ini kepadamu. Tanggung jawab utama untuk memeliharanya sekarang di tangan siapa? Di tangan Bang Bene. Dan kadang-kadang pelayanan pun kita pikir seperti itu. Tidak. Ia yang mempercayakannya kepada kita. Dan Dia yang berkuasa. Wow, ada unsur Allah yang berdaulat. Tetapi ada unsur kepedulian. Dia berkuasa memeliharanya kepada kita hingga pada hari itu. Injil adalah Injil Tuhan. Meskipun kita diminta untuk peliharalah, rela menderitalah. Teman-temanku, mari kita tidak perlu takut hidup dalam frustrasi, hidup dalam ketakutan, hidup dalam deg-degan. Allah yang mengetahui bahwa Injil adalah satu-satunya hal yang dapat mencegah umat manusia jatuh dalam kehancuran total. Akan memastikan Injil akan terjaga bagi saudara dan bagi pemberitaan saudara. Saya akhiri bagian-bagian ini. Allah telah mempercayakan harta yang indah kepada Paulus. Dan Allah, ini keyakinan Paulus, Allah sendiri menjamin akan memeliharanya. Dan saat ini kalau Paulus sedang berkata kepada Timotius, Timotius kekasih hatiku, Timotius anakku, Allah
mempercayakannya kepada Timotius, maka Timotius juga dapat dikuatkan oleh jaminan yang sama. Dan izinkan saya sebagai seorang kakak hari ini menguatkan teman-temanku. Dan sekarang adik-adikku, dalam generasi ini dengan segala tantangannya, Allah sedang mempercayakan memelihara harta yang indah itu di kampusmu. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Tidak ada dasar yang lain yang dapat memberikan kekuatan melimpah kepada panggilan kita, kecuali janji dari Allah. Ia yang telah mempercayakannya, bahwa ia juga yang akan memeliharanya. Tidak ada kekuatan. RK akan segera berakhir. Saya sedikit spill apa yang akan terjadi ke depan. Nanti mungkin ada, enggak usah lah ya. Di situ rahasianya. Apa yang paling akan meneguhkan kita? Apa yang paling membuat kita seperti teriakan Rasul Paulus nanti, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik itu. Tidak ada kekuatan. Bahkan tidak ada kekuatan yang mengatakan alumni, nanti tim regenerasi kan biasanya begitu ya. Nanti kami temani deh. Walaupun berapa lama bertahan? Seiring telah diutus, maka berakhir juga hubungan kita. Enggak teman-teman, tidak ada dasar lain yang memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan yang melimpah-limpah seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Untuk memenuhi panggilan suci itu. Janji dari Allah. Ia yang mempercayakan kepadamu bejana tanah liat. Dan ia yang memeliharanya. Maka kita mungkin melihat Injil mendapat tantangan, kesulitan, perlawanan, bahkan menjadi bahan tertawaan. Dulu awal-awal jadi pengurus, saya sembunyi teman-teman. Setiap kali mau bawa sesuatu ke dalam persekutuan. Kenapa? Karena akan ditertawakan oleh teman-teman geng saya sebelum saya mengenal Tuhan. Mungkin akan menjadi tertawaan. Itu di satu sisi perlawanan. Saya tidak pernah mengatakan mudah. Perlawanan akan menjadi bagian dari pemberitaan Injil panggilan ini. Sementara itu Allah mempercayakannya kepada kita. Orang-orang yang rapuh dan mudah goyah. Ia telah menempatkan hartanya dalam bejana tanah liat yang gampang pecah. Kita semua seperti Timotius. Penyakitan. Tetapi jangan takut. Jangan malu. Allah tidak akan mengizinkan terang Injil dipadamkan oleh perlawanan. Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Bahkan sekali lagi, saya lupa siapa yang mengatakannya, teolog mengatakan, melampaui sang pelayan. Kematian betul-betul membuat saya memahami akan Injil ini. Seorang pelayan Tuhan akan mati. Kamu akan lewat, belum matilah, akan pergi dari kampus. Injil tidak akan terbelenggu. Injil akan sampai kepada sasarannya. Injil tidak akan terbendung.
benih Injil akan terus berjalan. Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Maka apa bagian kita, adik-adikku? Gak usah overthinking. Wah, apa ya yang saya buat untuk persekutuan saya supaya seru? Gak usah overthinking. Kerjakan saja apa yang Tuhan bukakan kepada kalian. Apa yang Tuhan percayakan kepada teman-teman. Peliharalah dengan setia apa yang dipercayakannya kepada kita. Injil, harta yang indah. Pegang kuat Injil. Beritakan Injil. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan semua. Mari datang secara terbuka di hadapan Tuhan. Mari datang secara jujur di hadapan Tuhan. Datang, daftarkan seluruh perlawanan dan tantangan yang mungkin bisa kamu pikirkan. Mari datang, daftarkan di hadapan Tuhan seluruh kerapuhan-kerapuhanmu. Tetapi kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan. Injil adalah harta yang indah. Injil itu begitu mulia. Injil adalah janji kehidupan. Kiranya kita semua terus mengalami dan dibaharui oleh Injil. Kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan, melampaui semua tantangan yang ada, melampaui semua kerapuhan yang kita alami. Di dalam perjalanan mengerjakan pelayanan di kampusmu, dengarkan terus seruan ini. Dia yang mempercayakan, Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Maka mari masuk di dalam penyerahan diri. Tuhan, ini aku di dalam seluruh kelemahanku. Di dalam seluruh ketakutanku akan tantangan yang besar. Tunjukkan kepada aku apa yang aku harus kerjakan di kampusku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bekerjalah terus. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah membangkitkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil di kampus-kampus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur akan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bang Niko. Teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat disampaikan secara tunai maupun non-tunai melalui transfer, nanti rekeningnya ada di layar. Sambil memberikan persembahan, mari meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi, "Ku heran Allah mau memberi." Padaku
oleh Roh Kudus ku sadar dosa. Kita akan masuk dalam doa syafaat kepada Uli sebagai pendoa syafaat, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami heran akan kasih dan anugerahnya Tuhan yang terus melimpah pada kami. Di tengah segala keberdosaan dan ketidaklayakan kami ya Tuhan. Tapi kami bersyukur, lagi dan lagi kami diingatkan akan anugerahnya Tuhan yang terus melimpah kepada kami. Di tengah ketidaklayakan kami dan keberdosaan kami ya Tuhan. Terima kasih kami boleh diingatkan lagi akan Injil yang terus boleh berkobar di dalam diri kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami sama-sama dengarkan ya Tuhan. Kalau Engkau boleh menyertai Paulus dan Timotius di tengah segala tantangan dan kesulitannya mereka, maka Allah yang sama juga yang boleh memelihara kami di tengah keterbatasan dan kesulitan yang nantinya akan kami hadapi ya Tuhan. Secara khusus setiap pengurus, bahkan tim inti. Kiranya anugerah-Mu yang juga terus memelihara setiap daripada kami ya Tuhan. Dan terima kasih juga untuk tangan-tangan yang boleh memberi, kami boleh menyerahkan untuk persembahan yang ada ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya setiap pengurus yang boleh mengelola ini, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan juga agar dapat mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Izinkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami bersyukur beberapa waktu lalu untuk pemilu yang boleh berlangsung, bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu siapapun pemimpin yang boleh memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan yang boleh tolong sehingga adanya kesatuan dan kedamaiannya Tuhan. Tidak adanya perpecahan meskipun di tengah perbedaan yang ada. Tuhan berkati setiap pemerintah dari yang terbawah hingga yang tertinggi, presiden dan wakil presiden yang nantinya akan memerintah. Tuhan yang teguhkan mereka untuk boleh memimpin kami setiap masyarakatnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara khusus menjelang Lebaran ya Tuhan, kenaikan bahan sembako. Kiranya setiap pemerintah boleh berhikmat di dalam memberikan bahan-bahan pokok di negara ini, tidak adanya oknum-oknum yang mencuri kesempatan korupsi. Tapi biarlah Tuhan yang boleh ingatkan terus untuk kejujuran di dalam kesejahteraan masyarakat ini ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga akan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk sesi selanjutnya di dalam kapsel ataupun kelompok PA. Tuhan yang sertai setiap kami secara khusus peserta boleh tetap fokus dan berikan kesanggupan dalam menjalani setiap sesinya ya Tuhan.
Kami sungguh menyerahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paulus di dalam ayat khotbah tadi, aku ulang sedikit, ia berkata kepada Timotius demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kiranya ini menopang kita dalam pelayanan kita ke depan. Injil yang menjadi alasan kita melayani. Injil menjadi tujuan dan fokus di dalam pelayanan kita. Dan ingatlah bahwa Allah Sang Pemberi Pelayanan berkuasa memelihara kita. Mari meresponi panggilan Allah dan menutup ibadah kita. Dengan berdiri kita bernyanyi, Allah panggil kaum muda. Allah panggil kaum muda. Allah panggil kaum muda masa lalu kini menjadi laskar Allah berserah jiwa raga yang harap kuasa baru bukan hasrat diri. Allah panggil kaum muda yang digerakkannya. Baik dua, Allah panggil kaum muda yang berhati berani. Allah panggil kaum muda yang berhati berani berkorban untuk Yesus dan setia hati yang tak menyebut Tuhan dengan bibir saja. Allah panggil kaum muda yang digerakkannya. Allah panggil kaum muda yang tak sayang diri. Allah panggil kaum muda yang tak sayang diri, rela serahkan hidupnya pada yang memberi, supaya dibangunkan kerajaan Allah. Allah panggil kaum muda yang digerakkan. Allah panggil kaum muda. Panggil kaum muda yang digerakkannya. Allah panggil kaum muda yang tak sayang diri. Mau? Mari kita berikan hidup kita kepada Sang Pemberi. Di sanalah kehidupan yang sejati. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk sesi ini, ya Tuhan. Bersyukur untuk ibadah minggu ini. Kiranya pemberitaan firman Tuhan, puji-pujian, doa, dan seluruh ibadah pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi satu pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga meneguhkan kami semua, ya Tuhan. Bersyukur anugerah Allah, Injil telah kami terima, Injil telah menyelamatkan kehidupan kami, bahkan Injil terus bekerja membaharui kehidupan kami. Dan kiranya ibadah ini juga meneguhkan akan panggilan kami, memelihara
Injil harta yang indah itu, janji kehidupan. Kiranya kami terus bertekun di dalam anugerah Allah, di dalam satu keyakinan Allah yang mempercayakan kepada kami adalah Allah yang berkuasa memeliharanya kepada kami. Maka kami mau belajar ya Tuhan, untuk taat, setia, mengerjakan bagian kami, memberitakan Injil di kampus kami, sekalipun kami dipanggil untuk juga ikut rela menderita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kami, supaya oleh kuasa Roh Kudus kami berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Segala berkat, segala hikmat, segala yang kita perlukan di dalam hidup dan pelayanan kita, turun atas kita semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.